welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau share tentang solusi agar anak kita menjadi anak yang sukses di kemudian hari dengan berawal dari diri kita sebagai orang tua. Nah, orang tuanya ya, ke orang tua nah. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel aku, terus like, comment, and share ya. Dan langsung aja, yang pertama yaitu orang tua harus mengatakan yang baik-baik di depan anak atau di belakang anak ya. Kalian pasti udah tahu dan semua orang pasti udah tahu bahwa perkataan itu merupakan doa ya. Mau perkataannya baik ataupun jelek itu tetap doa ya. Makanya harus berhati-hati dalam mengucap ya. Apalagi buat anak kita sendiri gitu kan. Ucapan orang tua atau ibu itu lebih tajam ya, tajam silet gitu. Makanya harus hati-hati dalam berucap, apalagi di depan anak gitu. Ucapan orang tua itu sangat mempengaruhi kepada anak. Terus yang kedua yaitu berikan kata-kata semangat, bukan menjatuhkan. Nah, kebanyakan atau pada biasanya orang tua suka menjatuhkan ketika anaknya nilainya kecil gitu kan. Ketika bagi rapot terus nggak ada ranking atau nilainya merah-merah gitu, orang tua beceo atau dengan kata-kata menjatuhkan gitu kan, seperti kamu nggak becus belajarnya, kamu mah bodoh dan sebagainya. Nah, hal itu bukannya memberikan dukungan kepada anak, tapi malah menjatuhkan rasa percaya dirinya, rasa semangat untuk belajarnya gitu kan. Seharusnya orang tua ketika menghadapi anak yang nilainya jelek gitu kan, harus didukung dengan memberikan semangat, support gitu kan, biar anaknya semangat untuk belajar lagi gitu kan. Misalnya seperti ini, ketika orang tua mendapatkan rapot atau pembagian rapot nanti ya, nah ternyata nilai anak-anaknya pada kecil-kecil gitu kan. Nah, orang tua jangan langsung memarahi anak atau memberikan kata-kata yang pedes gitu kan. Harusnya dengan seperti gak apa-apa deh nilainya jelek, yang penting adik tetap semangat ya, makanya harus semangat lagi belajarnya biar nilainya besar ya. Seperti itulah yang dapat meningkatkan kepercayaan diri anak dan merasa bangga dengan nilainya gitu kan. Terus yang ketiga yaitu beri pengertian kepada anak bahwa hidup dirinya tidak selamanya mengandalkan dari orang tua gitu kan. Nah, kebanyakan karena anak merasa keenakan dengan apa-apa minta ke orang tua, apa-apa minta ke orang tua dan sebagainya, sehingga anak tidak merasa bahwa hidup itu selamanya nggak akan sama gitu kan. Nah, PR buat orang tua kepada anak harus memberikan pengertian bahwa tidak selamanya orang tua itu ada gitu kan, sehingga anak ajarkan kepada anak untuk mandiri dalam menghadapi kehidupan sebenarnya gitu kan. Misalkan mulai dari sejak dini dia disuruh cuci motor atau cuci piring, beres-beres rumah dan sebagainya, atau suruh dia mencari uang dengan caranya sendiri, misalkan kayak jualan makanan kalau anaknya udah agak besar gitu, kayak SMP, kayak SMA, kayak gitu. Terus yang keempat yaitu berikan asupan makanan yang halal ya. Nah, yang awalnya halal itu bisa haram, dan yang haram bisa halal gitu kan, mungkin kalian tahu ya. Nah, asupan makanan itu juga sangat penting ya, dan sangat mempengaruhi terhadap anak gitu kan, karena asupan itu nanti akan berakhir menjadi darah atau menjadi gumpalan daging kayak gitu ya, dan akhirnya akan menjadikan sebuah karakter bagi anak gitu kan. Nah, asupan makanan yang halal itu sangat penting ya, termasuk untuk mempengaruhi perkembangan dan kecerdasan anak. Nah, jika anak diberikan asupan makanan yang tidak halal, misalkan caranya yang tidak halal seperti mencuri, dari riba dan sebagainya, nanti anak bakal mempengaruhi kecerdasannya, bisa aja bodoh, terus kurang sukses dan sebagainya. Karena asupan makanan itu sangat penting ya bagi kecerdasan anak dan bagi kehidupan manusia, terutama yaitu keberkahan ya, karena keberkahan itu sangat sulit didapatkan.
Terus yang kelima yaitu doakan setiap selesai sholat. Jadi ketika sudah membimbing anak, sudah segalanya dari 4 poin itu, kemudian yang kelima yaitu doakan setiap selesai sholat gitu kan. Orang tua mendoakan anak setiap selesai sholat. Ketika semuanya seperti itu, selesai dari 5 poin itu, kalian hanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya sebagai manusia hanya berikhtiar ya, dengan cara-cara yang saya tadi katakan, dan yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Dan maaf jika kalian tidak setuju dengan pendapat saya, kalian boleh komentar di bawah ini ya. Sebutkan kenapa kalian tidak setuju. Dan jika kalian setuju dengan pendapat saya, kalian boleh nge-like video ini dan share ke teman-teman. Dan semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa di video selanjutnya, and see you, bye bye.